Halo semuanya, setelah lo selesai nonton video kali ini, gue jamin 1000% lo bakal bisa bikin siapapun yang ketemu sama lo itu jadi suka sama lo. Dan video kali ini, kita bakal ngebedah trik ini menjadi sebuah satu kesatuan trik yang dimana itu bakal ada 3 langkah yang harus lo lakuin ketika lo bertemu sama seseorang. Dan trik ini itu nggak cuma udah ngebantu 1-2 orang, tapi udah ada 800 orang plus yang nerapin tips ini, yang dimana mereka semua itu berhasil bikin orang-orang tersebut itu jadi suka sama mereka. Jadi tips ini itu juga udah gue validasi sendiri melalui kursus gue, Stanley Academy. Jadi gue punya platform edutech gue sendiri. Yang sekarang itu udah ada 800 lebih teman-teman kita yang ngerasain perubahan drastis banget setelah nerapin materi dari kursus gue di 3 Hour Communication, Stanley Academy, ke kehidupan mereka. Jadi ini udah gue validasi langsung, kita udah survei langsung via WhatsApp, kita tanya gimana caranya mereka nerapinnya, apakah ada hasil atau nggak segala macam, dan mostly 800 orang itu mengatakan yes. Mereka ngalamin perubahan dalam kehidupan komunikasi mereka. Salah satunya untuk bagian yang orang itu jadi lebih suka ngobrol sama mereka. Oke. Nah, biar kelamaan, kita bakal bedah trik ini. Oke, untuk lo bisa bikin seseorang itu jadi suka sama lo, siapapun yang suka sama lo, ketika lo ketemu, misalkan ini lo ketemu sama orang nih, ya, teman lo misalkan. Setiap kali lo ketemu sama seseorang, lo itu perlu ngelakuin 3 hal ini. Yang dimana kalau lo ngelakuin 3 hal ini secara berurutan, jadi dimulai dengan yang pertama, lanjut ke yang kedua dan yang ketiga, orang itu bakal lebih suka sama lo. Oke, 3 hal ini itu terdiri dari yang pertama adalah active listening, yang kedua adalah hukum amigdala menerapkan, dan yang ketiga adalah memuji effort atau usaha. Oke, gue bakal mulai dengan yang pertama terlebih dahulu, yaitu adalah listening. Ketika lo mendengarkan, pada dasarnya ada konsep yang disebut dalam bahasa Inggris sebagai listening versus hearing. Oke. Dalam bahasa Indonesia artinya, listening itu artinya lo itu benar-benar ingin memahami. Oke. Kalau yang hearing, lo itu hanya sekedar mendengarkan. Nah, konsep yang disampaikan di sini itu benar-benar berbeda total. Ketika let's say misalkan lo itu adalah lo pengen mendengarkan, maka yang didefinisikan dari mendengarkan adalah lo itu hanya sekedar mendengarkan kata-kata dari lawan bicara. Kalau misalkan memahami, oke, bedanya adalah memahami, lo itu pengen benar-benar full memahami apa yang dibicarakan sama lawan bicara. Yang kedua adalah bagaimana perasaan mereka. Dan yang ketiga, setiap kali lo mendengarkan lawan bicara, lo itu bukan ya hanya sekedar mendengarkan dan gantian ngomong pas lawan bicara udah selesai ngomong. Lo itu melakukan yang namanya disebut sebagai probing further atau bertanya lebih lanjut. Oke, ini adalah active listening. Oke, Bang, terus kalau mendengarkan dan ini memahami, kalau mendengarkan gue cuma sekedar mendengar kata-kata doang, tapi kalau memahami, gue tuh pengen memahami apa yang dibicarakan oleh bicara, gimana perasaan mereka, dan gue lebih banyak bertanya. Terus gue butuh tips praktikalnya yang bisa gue lakuin untuk bisa active listening ini. Nah, sebelumnya, ketika lo bisa ngelakuin active listening, lawan bicara itu bakal lebih suka ngobrol sama lo karena mereka itu merasa dipahami. Ini kata kuncinya nih. Ya. Ketika lo bisa bikin seseorang ngerasa dipahamin ketika mereka berbicara, lo itu bakal bikin orang tersebut itu jauh lebih suka sama lo. Goals di sini adalah goals yang perlu ditaruh untuk bikin orang suka sama lo adalah satu, bikin mereka merasa dipahamin. Nah, untuk mereka bisa ngerasa dipahamin, salah satunya adalah melalui yang disebut sebagai active listening. Nah, dari sini agar orang suka sama lo, mereka harus dipahamin. Ya, mereka harus merasa dipahamin. Mereka bakal merasa dipahamin kalau lo ngelakuin active listening. Nah, active listening itu bakal berhasil ketika lo itu ngelakuin beberapa hal ini.
Yang pertama adalah ketika lo mendengarkan, pastikan mata lo, ya. Yang kedua, pastikan badan lo. Yang ketiga, pastikan juga kaki lo atau paha sebutannya itu menghadap ke si lawan bicara. Oke, ini dari segi body language yang pertama. Oke. Contoh, misalkan lo adalah orang yang pengen gue dengarkan. Oke. Tadi, Sabtu, misalkan gue ngadep ke sana deh, ini misalkan ini body posture gue nih. Sabtu, pastiin lo ngelakuin eye contact. Oke, kayak gue sekarang, gue udah mulai ngelakuin eye contact sama lo. Yang kedua, pastikan badan lo, nih dada lo, ya, sama shoulder lo, itu menghadap ke lawan bicara. Oke. Yang ketiga, selain dari mata dan juga badan di bagian sini, itu adalah kaki atau paha. Well, of course, pastinya lo nggak bisa ngeliat kaki atau paha gue. Tapi kalau kaki paha gue itu ngadep ke sana, tetap aja badan gue kayak gini. Kelihatan miring ya. Nah, makanya kaki gue harusnya ngadep full ke lo. Nah, ini gue sebut sebagai full focus. Ya. Ini, satu mata, kedua adalah dada, yang ketiga adalah paha. Yang kedua adalah ketika ini misalkan lo nih, ya. Dan ini adalah lawan bicara, gue harap kelihatan banget di papan tulis ini, di kamera, karena kalau nggak kelihatan ribet. Jadi ini lo, dan ini adalah lawan bicara, yang perlu dilakuin adalah, bayangkan di antara lo sama lawan bicara, itu ada kotak. Dan apapun yang terjadi di luar kotak ini, jangan lo hiraukan. Oke. Jadi bayangin lo sama gue, di antara lo sama gue sekarang, itu ada kotak nih di sini nih. Apapun yang terjadi di luar kotak ini, mau ada box jatuh, mau ada apa jatuh, jangan dihiraukan. Pokoknya bayangkan seolah-olah hanya ada lo dan lawan bicara di ruangan tersebut. Yang ketiga adalah setiap kali lawan bicara berbicara, yang perlu lo lakukan adalah bertanya lebih lanjut. Oke. Banyak banget orang yang sering banget bilang, oke, Bang, bertanya lebih lanjut. Maksudnya itu apa, Bang? Maksudnya gini, ketika let's say, gue bilang ke lo, bro, lo tau gak kemarin Bitcoin itu naik banget loh. Dan gue kan invest ya di koin SUI. Wah, itu potensial dia naik itu tinggi banget, bro. Udah profit gue. Nah, misalnya gue ngomong kayak gitu. Ada dua opsi ketika gue ngomong. Bisa jadi, di sini gue misalnya ngomong nih ya. Bisa jadi lo gantian ngomong, atau bisa jadi lo itu nanya ke gue. Jadi bisa dua opsi, ya. Lo gantian ngomong atau lo nanya ke gue. Ya, contoh, misalkan gue gantian ngomong yang tadi. Misalkan gue ganti nih, ya gue jadi pendengar. Gue bisa bilang kayak gini, misalkan gue gantian ngomong ya. Oh, sama tuh bro, kemarin gue juga invest di SUI, tapi kalau gue sih lebih fokus di XRP. Nah, itu gue gantian ngomong. Tapi kalau gue nanya, yang bagian sini, gue bisa bilang ke teman gue yang tadi ngomong kayak gitu, gue bisa bilang kayak gini. Oh, wah, lo udah profit berapa bro kemarin? Nah, itu gue nanya. Nah, yang perlu dilakukan dalam bikin orang jadi suka sama lo, dalam yang ketiga dari aktivis ini adalah selalu bertanya lebih lanjut. Wah, lo udah profit berapa bro? Misalnya dijawab lagi kayak, gue sih udah profit 300 ribuan sih bro. Wih, gile, 300 ribu. Itu dalam berapa lama bro? Nah itu gue nanya lagi, selalu nanya. Karena pada dasarnya orang akan merasa dipahamin ketika orang itu banyak ditanya. Jadi dia mengungkapkan terus-menerus apa yang dia rasakan dan dia pikirkan. Ketika ini terjadi, orang bakal merasa lebih dipahami. Nah, ini adalah 3 hal utama yang perlu dilakukan dalam active listening. Yang pertama adalah body language, kaki atau paha. Ini bakal bikin orang ngerasa diri dengarkan. Yang kedua, bayangkan ada kotak yang terlalu sama dia. Dan yang ketiga, itu bertanya lebih lanjut. Again, by the way, bagi lo pada yang mungkin pengen belajar lebih lanjut nih, untuk yang bagian active listening ini, cukup di video ini cuma 3 itu aja. Nah, by the way, bagi lo pada yang pengen memperdalam untuk bagian active listening ini, lo bisa cek aja kursus gue di Stanley Academy, karena gue nggak bakal bahas lebih banyak, karena terlalu panjang banget. Cukup 3 tadi aja, itu udah cukup banget untuk active listening. Tapi selebihnya lo bisa cek aja di kursus gue. Oke, itu yang active listening. Sekarang gue bakal lanjut ke yang kedua. Setelah lo mendengarkan active listening, yang perlu lo terapkan adalah menerapkan hukum amigdala. Oke, Bang, hukum amigdala itu apa? Ini pertanyaannya. Hukum amigdala pada dasarnya menjelaskan bahwa otak lo nih, ini otak nih ya, walaupun gambarnya kurang kelihatan. Otak lo bisa membedakan
lawan bicara sebagai teman atau lawan? Pertanyaannya adalah sekarang, Bang, gimana caranya otak itu, misalkan di sini ada temen gue, si Kevin, gimana caranya dia dibedakan sebagai teman kah atau dia sebagai lawan gue? Apa yang menjadi tolak ukurnya? Yang menjadi tolak ukurnya dari temen lo si Kevin ini, itu gue sebut bukan gue yang sebut sih, tapi hukum amigdala dalam sini adalah similaritas. Jadi similaritas ini itu menjelaskan bahwa semakin orang itu mirip sama lo, ya, maka dia akan cenderung lebih disebut sebagai teman lo. Semakin orang itu berbeda sama lo, maka dia lebih disebut cenderung mengarah kepada lawan lo. Jadi misalkan similaritas ini apa ini kemiripan lo sama si teman lo. Misalkan itu di 80% sini. Maka karena 80%, dia cenderung untuk mengarah kepada teman lo. Oke. Nah, sekarang pertanyaan adalah, Bang, terus apa yang bisa gue dapetin dari hukum amigdala ini ketika gue ngobrol sama orang yang bakal bikin orang tersebut jadi suka sama gue? Gini, ketika lo itu ngelakuin yang namanya gue sebut sebagai AL atau active listening ya. Active listening. Ketika lo mendengarkan, lo kan bakal dapat yang disebut sebagai basis data. Basis data ini adalah topik-topik yang dibicarakan, opini yang dibicarakan, pengalaman yang lawan bicara bicarakan, atau mungkin cerita-cerita yang lawan bicara bicarakan. Dari sini yang perlu cari adalah topik kesukaan lawan bicara. Bang, ciri-ciri topik kesukaan lawan bicara itu gimana? Topik kesukaan lawan bicara adalah topik yang bikin lawan bicara itu nggak bisa berhenti ngomong, lebih banyak ngomong, menyatakan pendapat, dan kelihatan lebih hype, matanya juga lebih lebar, intonasi suaranya lebih meningkat. Pokoknya lo bakal tahu ketika topik tersebut itu menarik perhatian lawan bicara. Setelah lo menemukan topik kesukaan lawan bicara ini, yang perlu lo lakukan adalah probing dalam topik tersebut. Oke, Bang, sekarang probing ini apa gitu loh. Apa itu probing? Probing adalah lo menggali lebih dalam tentang topik tersebut kepada lawan bicara. Probing ini bisa lo lakukan dengan menanyakan opini lawan bicara terkait topik tersebut, terus juga pengalaman lawan bicara tentang topik tersebut, atau kepercayaan lawan bicara terkait topik tersebut. Jadi singkat ceritanya, gue bakal sedikit recap. Dari active listening, lo bakal punya basis data tentang lawan bicara. Dari basis data, lo bakal bisa menemukan topik kesukaan lawan bicara berdasarkan karakteristik yang udah gue sebutkan. Ketika lo menemukan topik yang disukai oleh lawan bicara, yang kedua adalah lo ngelakuin probing further, mengidentifikasi lebih lanjut, menggali. Menggali ini bisa lo lakukan dengan cara menanyakan pertanyaan kepada lawan bicara mengenai entah itu opini, pengalaman, atau kepercayaan topik dari lawan bicara mengenai topik tersebut. Nah, oke Bang, terus sekarang kenapa gue itu perlu ngelakuin hukum amigdala ini? Emang apa efeknya? Ketika lo membicarakan topik kesukaan lawan bicara, mungkin lo mikir, gue kan cuma nanya opini dia doang, Bang. Kayak apa gunanya? Tapi dalam pikiran lawan bicara adalah, ini yang terjadi. Ketika lo ngomongin topik kesukaan lawan bicara, selama, misalkan percakapan lo 2 jam sama dia. Ya, misalkan 2 jam nih. Nih, 2 jam misalkan pembicaraan lo sama si lawan bicara. Selama pembicaraan ini, bagi lo kan cuma bertanya. Tapi selama 2 jam ini, lihat topiknya. Topiknya adalah topik yang disukai oleh lawan bicara. Dari sini, otak lawan bicara bakal menganggap bahwa lo juga menyukai topik ini. Karena lo banyak bertanya tentang topik ini. Sehingga lawan bicara bakal merasa, wah, dia itu mirip dengan gue. Ketika dia lawan bicara mikir lo itu mirip secara tidak langsung, secara tidak langsung, maka yang terjadi adalah dia bakal lebih suka sama lo. Bahkan gak sabar pengen ngomong sama lo lagi. Again, ini powerful banget karena ini gabungan dari hukum amigdala dan juga active listening. Kalau lo cukup nerapin 2 hal ini aja, lo bakal bisa bikin siapapun gak sabar pengen ketemu sama lo lagi. Cuman gue gak bakal berhenti di sana. Gue bakal kasih yang ketiga, bumbu pemanis banget yang bakal bikin siapapun jadi gak sabar lagi pengen ketemu sama lo, yaitu adalah memuji effort. Oke, tadi yang gue bilang,
Active listening itu kan menghasilkan yang gue sebut sebagai basis data. Basis data ini kumpulan dari hal-hal apa yang disukain sama lawan bicara, apa yang nggak disukain, topik apa yang menjadi topik kesukaan dia, segala macam. Tapi kalau yang tadi kan bedanya gini, basis data ini bakal lanjut lagi ke bagian dari topik kesukaan. Ya. Topik kesukaan bakal lanjut ke probing. Ini kan kalau yang di kedua. Tapi kalau di yang ketiga ini yang perlu lo lakuin adalah, gue pengen lo cari data, lo dengerin, dapetin data, dan dari data ini coba cari yang gue sebut sebagai achievement. Cari achievement atau sesuatu yang membanggakan bagi lawan bicara. Misalkan lo lagi ngobrol sama gue, dan gue misalnya bilang kalau, oh iya bro, gue waktu itu pernah ngebangun digital agency gue di umur 17 tahun deh, kalau nggak salah, Foil Enterprise. Nah, dari sana lo menemukan achievement gue. Yang pengen gue lo perhatikan adalah, di setiap achievement itu selalu ada yang gue sebut sebagai effort. Jadi effort itu maksudnya apa aja yang perlu dilakuin sama lawan bicara untuk mendapatkan achievement tersebut. Nah, yang gue pengen lo lakuin adalah lo banyak naik, setelah lo nemuin achievement, misalkan gue tadi ngebangun Foil Enterprise di umur 17 tahun, sekarang lo tanya tentang effort dia di balik pencapaian tersebut. Jadi di sini lo ngelakuin probing. Sama, probing itu selalu sama ya. Lo nanya opini, lo itu nanya pengalaman, pokoknya lo nanya lah, probing lah. Nah, yang gue pengen lo lakuin dari sini adalah, gue hapus sedikit. Ketika lo itu ngelakuin probing, lo kan bakal menemukan basis data baru dong, bener gak sih? Kan lo kan nanya nih opini dia, pengalaman dia ketika dia berusaha mendapatkan achievement tersebut. Lo kan bakal dapat data baru nih, bener gak? Oh, susah banget bro, gue waktu itu sampai begadang-begadang, sampai tiap malam jam 1, jam 2 udah biasa gue tidur. Nah ini kan probing disebutnya. Jadi probing membuat data baru, yaitu adalah, oh kesusahan dia tuh kayak gini loh. Oh, dia tetap pernah tidur sampai jam 2 malam, oh dia pernah tidur sampai jam 4 malam. Oke, yang gue pengen lo lakuin di berikut adalah uji effort. Ini legit banget. Lo ngelakuin ini, ya, dibarengin dengan hukum amigdala, dibarengin dengan mendengarkan secara aktif, siapapun, gebetan, teman kantor, siapa, semua bakal suka sama lo. Ini pemanisnya, memuji effort. Ya, misalkan gue bilang, aduh gue tidur sampai jam 2 malam udah tiap hari, lo bisa bilang kayak gini, kalau pengen memuji secara effort. Ya. Bisa bilang, wah gila bro, lo sih disiplin abis bro. Wah gila sih bro, lo sih disiplin abis sih bro. Motivasi gue banget ya bro. Gila, tiap hari bro, 7 hari, lo bener-bener tidur jam 2 malam tiap hari. Itu lo totalitas banget bro, buset deh. Gue mah gak kebayang, gue mah bisa pingsan kali kayak gitu. Asli lo totalitas banget sih bro. Nah jadi setidaknya yang gue pengen dapetin dari sini adalah gue pengen bilang kalau bahwa kalau lo memuji, jangan puji achievement dia, tapi puji usaha dia. Lo bisa bilang kayak lo pekerja keras banget, lo tuh bertalenta banget, lo tuh effort banget, lo tuh disiplin banget, gila kalau gue jadi lo. Jadi jangan pernah puji achievement orang, tapi puji usaha mereka. Ketika ini terjadi, bukan cuma lawan bicara bakal merasa seneng, tapi yang menjadi poinnya adalah lawan bicara juga bakal merasa dipahamin. Yang again, gue selalu bilang, orang bakal suka sama lo ketika mereka merasa dipahamin sama lo. Nah, legit dari effort ini, memuji effort atau usaha orang adalah buat dapetin dua-duanya. Dia ngerasa senang karena dipuji, tapi dia juga merasa dipahamin karena lo memuji effort dia. Yang lo perlu probing dulu nih buat ngelihat perjuangan di balik achievement dia itu apa. Oke, jadi again, dari semua ini yang pengen gue pahamin dari sistem ini adalah kunci utama dari keberhasilan sistem ini adalah lo itu bisa ngelakuin active listening dengan baik. Oke. Active listening dengan baik memungkinkan lo buat ngelakuin hukum amigdala dan ngelakuin effort. Jadi bagi lo pada yang pengen belajar memperdalam untuk bagian active listening ini, karena active listening juga berhubungan dengan konsep yang gue sebut sebagai karisma. Ya. Jadi karisma ini adalah kunci utama yang bakal bikin siapapun jadi nggak sabar pengen ketemu sama lo lagi dan suka sama lo jadi orang yang berkarismatik gitu kan.
Lo juga bisa pelajarin ini lebih dalam lagi nantinya di kursus gue di 3 Hour Communication di Stanley Academy. Jadi bagi lo yang mungkin mahasiswa pengen punya banyak teman, karyawan yang pengen bisa komunikasi dengan efektif, yang bakal bikin teman kantor jadi lebih percaya dengan ide lo, atau lo mungkin seorang pengusaha yang pengen ningkatin skill persuasif yang bakal bikin siapapun bilang iya ke yang lo minta, lo bisa cek kursus gue aja di 3 Hour Communication, stanleyacademic.com. Udah ada 800 lebih teman-teman kita yang ngerasain perubahan drastis banget setelah nerapin materi dari kursus gue ke kehidupan mereka. Lo bakal belajar cara bisa berkomunikasi tanpa rasa gugup, gagap belibet, dan menguasai skill-skill komunikasi yang lebih advance atau lebih rumit, kayak berretorika, berargumen, bikin siapapun bilang ya ke yang lo minta, dan juga cara memahami karisma dalam kehidupan lo yang bakal bikin siapapun gak sabar nih pengen ketemu sama lo lagi. Lo bisa cek aja 3 Hour Communication di stanleyacademic.com atau di pin komentar di bawah. Bye-bye.